Unknown Channel. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penyajian data dalam statistik. Oke, tujuan dari penyajian data adalah untuk memberikan gambaran yang sistematis terhadap peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian. Kemudian data lebih cepat ditangkap dan dimengerti kepada pembaca. Selanjutnya, memudahkan dalam membuat analisis data dan membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, dan akurat. Ingat, cara penyajian data itu ada dua. Yang pertama adalah tabel, yang kedua adalah grafik. Jenis tabel statistik. Yang pertama adalah tabel satu arah. Tabel yang memuat keterangan mengenai satu hal atau satu karakteristik saja. Misalkan seperti ini. Pada tabel ini terlihat ada varietas kedelai dan jumlah produksinya. Jadi hanya satu ya. Jadi yang menerangkan varietas kedelai ini hanya satu, yaitu produksi. Jumlah produksinya dalam ton per hektar. Selanjutnya adalah tabel dua arah. Yang kedua adalah tabel dua arah, yaitu tabel yang menunjukkan dua karakteristik atau dua hal yang berbeda. Misalkan di sini ada varietas kedelai, dan dia menerangkan untuk daerah panennya. Yang pertama adalah Tangkling, yang kedua adalah Kalampangan. Oke, di sini kita dapat membaca tabel ya. Misalkan untuk varietas kedelai pada daerah Tangkling itu hasil produksinya adalah 120 ton per hektar. Kemudian untuk varietas Wilis pada daerah Kalampangan itu misalkan hasilnya adalah 140 ton per hektar. Sedangkan untuk totalnya adalah 260 ton per hektar. Nah, di sini kita dapat membedakan ya, dapat membaca lagi. Yang mana yang paling banyak untuk varietas kedelai? Pada daerah mana yang terbanyak? Pada daerah Kalampangan. Sedangkan yang paling sedikit adalah daerah Tangkiling. Nah, kita lihat lagi, apakah ada varietas kedelai yang paling banyak menghasilkan produksinya itu pada daerah Tangkiling daripada daerah Kalampangan. Kita lihat varietas Sindoro tetap daerah Kalampangan. Varietas kedelai Slamet tetap daerah Kalampangan. Varietas Galunggung pada daerah Kalampangan dan varietas kedelai Orba pada daerah Kalampangan. Jadi dapat kita simpulkan juga, pada semua varietas yang paling banyak hasil produksinya adalah pada daerah Kalampangan. Nah, itu. Jadi kita harus jeli dalam membaca tabel ya. Tabel tiga arah. Tabel tiga arah menunjukkan hubungan tiga hal atau tiga karakteristik yang berbeda. Misalkan seperti ini. Tabelnya seperti ini ya. Pada varietas kedelai tetap varietas kedelai. Pada dua daerah panennya ada daerah Tangkiling dan daerah Kalampangan. Tetapi ada satu hal lagi, yaitu tanah gambut dan tanah berpasir. Baik di Kalampangan juga ya, tanah gambut dan tanah berpasir. Oke, yang ini keterangannya, satu, ini duanya, dan ini tiganya. Jadi tabel tiga arah. Di sini dapat kita perhatikan, misalkan pada varietas kedelai Wilis, pada tanah gambut di daerah Tangkeling itu lebih banyak daripada daerah berpasir ya, lebih banyak daerah tanah gambut. Ini juga tanah gambutnya lebih subur ya, sehingga hasil produksi semua varietas paling banyak pada daerah tanah gambut pada daerah Tangkiling. Kita perhatikan lagi untuk daerah panen Kalampangan, apakah sama? Lebih banyak diproduksi pada tanah gambut daripada tanah berpasir. Oh, ternyata tidak. Ternyata pada daerah Kalampangan rata-rata varietasnya lebih banyak hasil produksinya pada tanah berpasir ya.
yang lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Jadi lebih banyak pada daerah berpasir daripada tanah gambut. Nah, itu. Untuk hasil seluruh varietas ini totalnya hasilnya. Oke, semoga dipahamin. Kemudian jenis grafik atau gambar. Di sini ada grafik garis, grafik batangan, lingkaran, gambar, dan diagram pencar. Oke, kita lihat ya. Ini jenis-jenisnya. Ini untuk grafik batang, dia berbentuk batang, grafik garis atau line, dia berbentuk garis. Kemudian grafik lingkaran, dia akan berbentuk lingkaran, dan presentasi ya. Kemudian adalah grafik interaksi, interaktif. Dia terdapat 2 garis ya. Misalkan di sini contohnya jenis kelamin laki-laki dan wanita. Dan min gaji per bulan. Oke, next. Kemudian ada grafik gambar. Di sini grafik gambar. Langkah pertamanya adalah kita membuat tabel seperti biasa ya. Tahun dan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 79 dan sampai dengan tahun 1987 dalam jutaan. Oke, semakin pertama ya, pada tahun 1985 jumlah penduduk Indonesia itu 164 juta. Nah, itu bisa kita gambarkan dalam bentuk gambar orang seperti ini. Oke. Dan ini sesuai perbandingannya adalah 1:10 nih. 1:10. 1:10. Oke, selanjutnya akan kita bahas tentang distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah bentuk pengelompokan data untuk menggambarkan distribusi datanya. Dapat dinyatakan dalam tabel distribusi ataupun histogram atau poligon frekuensi. Prosedur umum penyusunan tabel distribusi ada 3. Yang pertama adalah menentukan banyak kelas, lebar kelas, dan hitung frekuensi untuk setiap kelas. Contoh tabel distribusi frekuensi. Misalkan ada kelompok, tabel kelompok dari 1 sampai dengan K, sedangkan frekuensinya F1 dengan FK. Hitung N adalah sama dengan sigma F1 I berjalan dari 1 sampai dengan K. Oke, di sini sama dengan F1 ditambah F2 sama dengan FK. Ingat ya. I-nya berjalan dari 1 sampai K. Kemudian ini ada contoh tabelnya. Yang pertama adalah pendidikan S1 frekuensinya 62, pendidikan S2 frekuensinya adalah 19, dan pendidikan S3 frekuensinya 9. Maka jumlah frekuensinya adalah N-nya 90. N sama dengan 90. Contoh soalnya, yang pertama adalah menentukan rentang. Rentang adalah nilai data terbesar. Nilai data terbesar dikurangi data terkecil. Kemudian untuk banyak kelasnya, K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Ingat, yang pertama kalian harus mencari log N-nya dulu. Ini langkah pertama. Yang kedua adalah dikalikan 3,3 baru dijumlahkan dengan 1. Kemudian untuk panjang kelas adalah P sama dengan rentang dibagi K. Berarti hasil ini dibagi dengan ini kelas. Catatan tentang panjang kelas. Apabila datanya bilangan bulat, maka panjang kelasnya bilangan bulat. Dan seterusnya. Kemudian lanjutan langkah-langkahnya. Tentukan nilai ujung bawah kelas interval pertama. Boleh mengambil nilai data terkecil atau nilai data yang lebih kecil dari data terkecil tersebut. Masukkan semua data ke dalam interval kelas. Misalkan apabila ada data terkecilnya 60, data yang lebih kecil lagi misalkan kita menggunakan 59,5. Oke. Apabila menggunakan pecahan. Contoh. Nah,
Ini tabel contoh tadi ya, ada usia dan ada frekuensinya. Membuat distribusi frekuensi, langkah pertama adalah kita mencari rentang. Kita lihat nilai terbesarnya adalah 35, kemudian nilai terkecilnya adalah 20. Maka 35 dikurangi 20 hasilnya 15. Kemudian menentukan banyak kelas. K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. N-nya berapa? N-nya adalah jumlahan dari frekuensi ini. Maka didapatlah hasilnya N. Maka hasilnya adalah 7 atau 8. Kemudian selanjutnya menentukan panjang kelas. P15 dari rentang tadi dibagi dengan banyak kelasnya 7, maka menghasilkan 2,5. Bisa kita gunakan 2 atau bisa kita gunakan 3. Nah, ini tabel yang menggunakan panjang kelas. Ini adalah tabel yang menggunakan panjang kelasnya 2. Panjang kelasnya 2 ya. P sama dengan 2 dan kelasnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan banyak kelasnya K-nya adalah 8. Oke. Kalau hanya menggunakan kelasnya 7, maka tidak sampai dengan nilai tertinggi yaitu 35, hanya sampai sini saja. Jadi menggunakan kelas 8 ya. Dengan panjang kelasnya 2, ini frekuensinya. Nah, ini untuk panjang kelasnya 3, P-nya 3, P-nya 3, maaf. P-nya 3, K-nya kelompok kelasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Kenapa 7? Karena kalau menggunakan 8 juga terlalu panjang ya. 7 saja di sini, dua kelasnya sudah bernilai frekuensinya 0. Nah, di sini ada latihan soal, kalian boleh coba di rumah. Berikut diberikan data mengenai hasil ujian tengah semester mata kuliah statistika dari mahasiswa program D4 Perhotelan Udinus. Susun data dalam tabel frekuensi. Oke, kita susun dalam bentuk tabel. Ada tabelnya. Kedua, di sini ada nilai. Di sini adalah frekuensinya. Kita lihat di sini, berapakah nilai terendah pada data ini? Bernilai 61 ya, ini data terendahnya. Ada berapa? Ada 1. Jadi kita tulis di sini 611. Data terbesarnya ada pada 95. Jadi sampai dengan data 95 dengan frekuensinya 1. Kemudian setelah kalian membuat tabel, kalian mencari N-nya berapa, kemudian kalian buat menjadi tabel frekuensi. Sekian materi kali ini, saya harap kalian bisa mengerti atas penjelasan kali ini. Apabila ada pertanyaan silahkan komen dan bisa melalui WA group ataupun chat di e-learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel.